Bapa di surga, terima kasih atas pagi hari yang indah. Terima kasih oleh karena nafas kehidupan Tuhan berikan. Terima kasih oleh karena kesempatan kami boleh berkumpul pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini. Berkati perbaktian kami pagi ini ya Tuhan. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi kami, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya sangat terkesan dengan lagu pujian pagi hari ini. Terima kasih. Each one can reach one. Wah, luar biasa. Terima kasih Olga untuk lagu pujian yang sudah disampaikan. Waktu saya mendengar lagu itu saya katakan seharusnya setiap kita each one can reach one. Setiap satu orang, setiap kita bisa menjangkau paling tidak satu orang. Tapi tentu bukan satu seumur hidup. Satu tahun paling tidak. Betul, Pendeta Sanggala. Baik, pagi hari ini kita membaca dari Prophet Enki chapter yang ke-21. Pada waktu tadi pagi saya coba buka Prophet and King ini. Kemudian sementara saya coba tulis apa yang saya mau sampaikan, oleh karena saya tidak bawa bukunya, saya dapati bahwa Prophet and King chapter 21 itu berdasarkan kepada 2 Raja-Raja pasal 6 dan 2 Raja-Raja pasal 13. Ada beberapa peristiwa yang disebutkan, judulnya dalam bahasa Indonesia adalah hari-hari akhir pekerjaan Elisa. Akhir dari pekerjaan Elisa. Saya mencatat ada beberapa, tentu tidak sempat semuanya, karena saya lihat juga jam di sana sudah jam 8 kurang 10. Saya hanya ambil satu bagian. Tetapi saudara tahu, saya bersyukur pagi ini pada waktu saya membuka tulisan Roh Nubuat, saya membuka Bible Commentary, saya membuka beberapa versi Alkitab. Saya sudah dapatkan pagi ini paling tidak 7 khotbah, 7 outline khotbah hanya dari chapter 21. Menarik. Walaupun belum tentu jadi khotbah, tapi saya sudah punya judulnya, saya sudah punya outline-nya. Yang pertama yang saya mau berikan adalah, saya dapatkan yang pertama saya sebutkan namanya The Invisible Guard. Wah, ini tentu ada kaitannya dengan yang akan kita bicarakan pagi ini. Pengawal guard yang tidak kelihatan. Yang kedua, dari kisah itu juga, hanya dari satu kisah saya dapatkan beberapa khotbah. Yang berikut adalah saya tuliskan judulnya dan saya sudah buat outline-nya. Yang celik dibutakan, yang buta dicelikkan. Itu peristiwa yang sama. Kemudian yang ketiga, saya sudah khotbahkan ini, tapi saya baru pikir-pikir judulnya, saya lihat, wah bagus juga kalau judulnya mungkin menarik seperti ini. The four rich leper men. Saya tuliskan dalam bahasa Inggris. The four rich leper men. 4 orang kusta yang kaya. Wah, bagaimana orang kusta bisa kaya? Kita dapatkan di dalam kisah pada pagi hari ini. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, khotbah yang keempat yang saya dapatkan, saya berikan judul The Invisible Hand. Apa invisible hand? Bagaimana secara gravitasi tidak mungkin satu benda yang berat bisa mengapung di air, tapi pada waktu Elisa bersama dengan murid-muridnya, para nabi sedang bekerja, lalu mata kapak itu ada yang jatuh ke dalam air. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Dia buat itu mengapung. Saya bisa bayangkan, tentu itu tidak mengapung sendiri, ada tangan yang mengangkatnya.
saya berikan judul daripada khotbah itu adalah The Invisible Hand. Kemudian yang kelima, peristiwa menjelang akhir daripada kehidupan Elisa. Sudah sakit dia. Sakit, Raja Yosia masih datang meminta petunjuk kepada dia. Lalu Raja Yosia memukulkan anak panah. 3 kali kita dapatkan di dalam catatan Roh Nubuat dan di dalam Alkitab. Walaupun kemudian Elisa katakan, kenapa cuma 3 kali? Seharusnya 5 atau 6 kali supaya orang Aram boleh habis. Saya berikan judul untuk khotbah itu adalah The Victory Arrow. The Arrow atau The Arrow of Victory atau Victory Arrow. Kemudian yang keenam, sebelum itu dilakukan oleh Raja Yosia, maka Elisa katakan, ambil anak panah, tembakkan ke arah timur. Saya pikir timur ada apa di sana? Ternyata arah timur itu adalah kota-kota Aram. Lalu saya berikan judul daripada ini, barangkali bukan khotbah, ini lebih kepada motivasi. The importance of goals. Pentingnya tujuan. Arahnya sana, tembakan ke sana, ada arah yang dituju, kota-kota orang Aram. Kemudian yang ketujuh, ini yang ketujuh paling menarik buat saya. Saya dimanapun saya menjadi gembala, saya selalu katakan ini. Tapi saya baru lihat betapa pentingnya ini dari kisah Elisa bersama dengan tentara Aram. Saya berikan judulnya adalah The Importance of Potluck. Kenapa The Importance of Potluck? Sebab di beberapa tempat seringkali potluck, nggak usah, nggak perlu ada potluck. Tapi saudara lihat dalam kisah itu, musuh dikasih makan potluck. Wah, apa yang terjadi? Mereka pulang dengan damai, setelah itu tidak ada serangan lagi. Saya lama di Sumatera. Saya tahu bagi orang Batak, kebanyakan masalah diselesaikan dengan makan. Kalau sudah makan, beres, semua selesai. Coba kita bisa bayangkan di gereja itu, kalau ada makan, tamu-tamu datang potluck. Oleh karena itu setiap kali saya menjadi gembala di satu Jumat, saya selalu katakan harus ada potluck. Pada waktu saya menjadi ketua di Jawa Timur, saya katakan, saya menganjurkan mari bikin potluck, jangan pikir ruginya. Lebih banyak untungnya kita dapatkan daripada ruginya. Jadi itu 7 khotbah yang saya sudah dapatkan pagi hari ini. Nah, pagi hari ini saya hanya ingin mengajak kita untuk melihat 2 raja-raja. Pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-23. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 23 saya memberikan sekilas cerita. Sekilas cerita ini adalah Raja negeri Aram ini sedang berperang melawan Israel. Kemudian dia sebagaimana taktik peperangan, strategi peperangan, maka dia sebagai seorang raja merencanakan untuk menyerang. Tetapi apabila rencana serangan itu diadakan, setiap kali rencana serangan itu diadakan, selalu gagal. Karena waktu datang ke tempat itu tidak ada. Karena waktu datang ke tempat ini tidak berhasil. Sehingga akhirnya bukan 1-2 kali saja peristiwa ini terjadi, menyebabkan Raja Aram ini kemudian menjadi marah. Pada waktu dia marah, dia panggil semua pegawainya. Lalu dia tanya sama mereka, coba kasih tahu, siapa yang menjadi pengkhianat? Siapa yang menjadi mata-mata di tempat ini? Sehingga belum kita menyerang, itu sudah terjadi. Walaupun saya tahu, ya di mana saja di tempat ini zaman teknologi mungkin sekarang ini. Zaman itu belum ada handphone. Mungkin kalau ada mata-mata dia bisa kasih handphone. Angkat handphone kasih tahu, Ibu Aritona, kasih tahu ya, jangan lewat jalan sana, nanti ada cegatan. Oh, kita nggak lewat tempat tersebut. Walaupun sekarang ini kita hidup dalam zaman yang begitu maju, seringkali begitu keputusan Excom atau keputusan apa saja baru sampai di pintu itu sudah menyebar kemana-mana. Ya, kita maklumi kita hidup dalam zaman teknologi yang sangat maju. Pendeta David komunikasi, direktur komunikasi, wah beruntung kita hidup dalam zaman di mana kita boleh menggunakan teknologi untuk sesuatu yang baik, tapi tentu saja. Tapi pada akhirnya pada waktu dia kumpulkan, dia berpikir ada pengkhianat, ada mata-mata. Dalam ayat yang ke-12, salah seorang pegawai berkata, tidak Tuanku Raja,
melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu. Wah, luar biasa. Jadi katakan dah, waktu Tuhan memikir-mikirkan di kamar tidur, mungkin berbicara sama istri, itu sudah sampai kepada Nabi Elisa. Oh, kalau begitu raja ini katakan, tangkap Elisa. Kita harus bunuh Elisa. Ada di mana dia? Oh, dia ada di Dotan, tuanku raja. Jadi apa yang dilakukan oleh raja ini? Dia kirimkan sejumlah besar tentara. Ayat 14 kita lihat. Kereta perang, tentara yang besar. Ini tentara dengan tank berangkat. Lalu sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kita tahu apa yang terjadi. Bagaimana kemudian, tadi saya sebutkan salah satu judul, hamba Elisa ini yang ketakutan. Lalu Elisa katakan di dalam ayat yang ke-17, berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Yang satu, karena dia ketakutan melihat begitu banyak tentara, Elisa katakan, Tuhan, buka matanya supaya dia melihat. Dan pada waktu dia buka mata, ayat yang berikutnya, maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Tetapi yang berikutnya, ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, ini berdoa Elisa. Doanya lain. Kalau tadi doanya apa? Buka matanya. Sekarang butakanlah kiranya mata orang ini. Dalam peristiwa yang sama, yang satu dibukakan, yang satu dibutakan. Dibutakan supaya orang-orang ini tidak melihat. Dan ayat 18, maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ayat 19 ini saudara boleh cari keterangan sendiri. Nanti boleh tanya sama bapak-bapak ini di sebelah kanan, atau boleh juga tanya sebelah kiri ini bagian keuangan, atau ke sekretariat bagian tengah ini sekretaris. Ayat 19 ini Elisa berkata kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Para teolog terpecah di dalam pendapat tentang ini. Sebagian katakan bahwa dalam hal ini Elisa berbuat apa? Salah, berbohong, berdusta. Tapi yang lain katakan enggak, dia bukan ada di situ, dia di luar daripada kota itu, dan dia bawa orang itu ke tempat yang dia tuju, ke Samaria. Kita boleh cari tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan Elisa. Tetapi yang menarik adalah lalu diantarkannya lah mereka ke Samaria. Berapa banyak saya tidak dapatkan catatannya. Tapi ini tentara bawa tanknya, semuanya buta, jalan dari Dotan ke Samaria. Dari Dotan ke Samaria itu lebih kurang 12 mil, itu 18 km. 18 km kira-kira dari sini, Pak Denny, dari Pancoran kemana nih 18 km? Kemana? Ke Bintaro. Menteng pulang pergi ke Bintaro, satu kali jalan. Saudara bisa bayangkan itu kalau orang buta dituntun 18 km, bukan perjalanan yang gampang. Tapi Elisa membawa mereka 18 km sampai tiba di Samaria. Lalu pada waktu mereka masuk ke dalam kota, kemudian semua tentara orang Israel mengelilingi mereka, termasuk rajanya. Lalu
disuruh dibuka matanya. Ayat yang kedua, ya Tuhan, bukalah mata orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Kemudian ada pertanyaan daripada Raja Israel. Bapak, kubunuhkah mereka ini? Bunuh enggak? Mereka adalah musuh daripada orang Israel. Ini musuh yang lama, ini musuh bebuyutan, ini orang Arab ini. Tidak pernah baik kepada orang Israel. Seharusnya secara alamiah Elisa katakan, ya bunuh saja mereka. Tapi kita akan dapatkan jawabannya. Ternyata Elisa katakan, jangan. Apa yang harus dilakukan malah? Kalau kita baca, apa yang dilakukan? Apa yang disuruh Elisa lakukan? Ayat 22. Jangan. Hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Saya tidak tahu apakah raja ini kemudian bertanya, Bapak, ini budgetnya dari mana? Belum diputuskan ini di Exco, belum diputuskan di majelis. Banyak ini. Tapi Elisa punya perkataan jelas, kasih mereka makan. Malahan dikatakan ayat 23, disediakannya bagi mereka jamuan yang besar. Jadi ini bukan cuma beli nasi padang satu bungkus. Enggak, ini jamuan makan yang besar. Saya tidak heran kalau kemudian setelah mereka makan dan minum kenyang, ayat 23 katakan, sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada tuan mereka. Saya tidak akan rasa heran, pendeta Hasibuan, pada waktu mereka akan tinggalkan. Mereka tentu berkata kepada raja atau kepada Elisa. Mereka barangkali sudah panggil, Raja Nami mau lihat godang, katanya. Iya, terima kasih banyak, sudah dikasih makan. Dan kita dapatkan efek daripada pemberian makan ini. Ayat yang ke-23 bagian terakhir. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Arab memasuki negeri Israel. Padahal sebelumnya selalu berperang, mereka selalu mengganggu orang Israel. Tetapi satu kali dikasih makan, mereka diberikan kebaikan, mereka merasakan kebaikan itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita dapati bahwa setelah itu, sebelum saya berikan kesimpulan, saya membaca beberapa kutipan daripada Roh Nubuat. Dengan nasihat dan dorongan yang diberikan kepada Yoas, pekerjaan Elisa diakhiri. Ia dipenuhi dengan roh yang sama seperti Elia, telah membuktikan kesetiaannya sehingga akhir. Tidak pernah ia menyimpang, tidak pernah ia kehilangan kepercayaan terhadap kekuatan yang Maha Kuasa. Bila mana jalan yang terbentang di hadapannya buntu sama sekali, ia selalu maju terus oleh iman. Maka Allah menghormati keyakinannya, lalu membukakan jalan baginya. Elisa tidak mengikuti gurunya dengan kereta ajaib. Allah membiarkan penyakit datang kepadanya. Akhir hidupnya dia dapatkan penyakit. Selama saat-saat yang panjang dalam keadaan tubuh yang lemah dan menderita penyakit, imannya tetap berpegang teguh pada janji-janji Allah. Seperti di pegunungan Dotan, ia melihat utusan-utusan surga mengelilinginya, kereta-kereta perang ajaib Israel dan pasukan berkuda. Begitulah sekarang ia menyadari akan kehadiran malaikat-malaikat yang penuh kasih sayang, dan ia dipeliharakan. Selama hidupnya ia telah menjalankan iman yang teguh, dan sebagaimana ia telah maju dengan pengetahuan akan pemeliharaan Allah, serta dengan rahmat dan anugerahnya, imannya telah dimatangkan supaya tetap bersandar kepada Allah. Maka tatkala maut memanggilnya, ia telah siap untuk berhenti dari pekerjaan-pekerjaannya. Di bagian terakhir daripada buku itu, Mazmur 116 ayat 15 dikutip, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saya tidak ragu bahwa Elisa telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dia menjadi seorang teladan. Seringkali kita hanya mengambil kisah tentang Elia, tetapi pagi ini pada waktu saya membaca tentang Elisa,
ada banyak hal yang boleh kita pelajari sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai seorang pekerja. Beberapa pelajaran yang saya mau simpulkan daripada apa yang saya dapatkan hari ini. Yang pertama adalah, mari kita berlaku baik kepada musuh. Balas kejahatan dengan kebaikan. Seringkali kita hidup dalam dunia ini, kalau lo bisa buat begitu, gue juga bisa buat. Iya, secara manusia. Ini musuh, tapi musuh dikasih makan. Pada waktu mereka merasakan kebaikan, mereka berterima kasih dan tidak pernah ada serangan sejak saat itu. Jadi ingat, berlaku baik kepada musuh. Walaupun mungkin orang ini di gereja ini kehadirannya nyebelin. Kalau dia ada di gereja dia jadi masalah, dia biang kerok kalau kata Benyamin Sueb itu barangkali. Orang tidak suka dengan dia. Ngomong salah. Saya kemarin berbicara dengan satu orang. Ada orang yang ngomong sama dia salah, nggak ngomong salah. Wah, saya berpikir gimana ini? Ngomong salah, nggak ngomong salah. Apa sikap kita? Seringkali kita kalau gitu, saya tidak mau lagi berurusan dengan dia umpamanya. Tapi jelas pelajaran pagi hari ini memberikan templakan kepada saya. Berlaku baik kepada musuh, bahkan kepada orang yang membenci kita, balas kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, ada harga yang harus dibayar untuk satu kebaikan. Beri makan tentara orang, berapa budgetnya tidak tahu. Saya coba cari-cari tahu, tidak ada. Di Bible Commentary tidak dapatkan. Tapi itu tentara yang besar, makannya banyak, ada budget yang besar dikeluarkan. Tapi jangan ragu untuk satu kebaikan. Jangan pernah menyesal mengeluarkan biaya. Bahkan sekalipun kita rugi untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga, untuk melihat perkara rohani perlu mata rohani. Pegawai daripada Elisa tidak bisa melihat dia. Jadi Elisa katanya, Bible Commentary katakan, with the eyes of flesh we can see things of flesh. Jadi dengan mata jasmani, dengan mata daging kita bisa melihat perkara-perkara daging. Untuk melihat perkara-perkara rohani kita memerlukan mata rohani. Jadi kita bersyukur punya mata jasmani yang terang. Yang sekarang kita perlukan adalah minta Tuhan memberikan mata rohani, supaya kita boleh melihat, saya boleh melihat teman saya pendeta Haflar dari sudut rohaninya. Saya boleh melihat teman-teman yang lain dari sudut rohani, bukan dari sudut hanya jasmani. Dan ini menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Saya masih ingat yang keempat ini. Yang keempat, Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Pada waktu mata rohani kita terbuka, kita akan menyadari bahwa malaikat Tuhan ada di sekeliling kita. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu pada waktu saya menjadi gembala jemaat di Bandar Jaya, melayani 4 jemaat. Yang satu pas ada di sebelah rumah, yang satu ke arah selatan sekitar 20 km, yang satu ke arah timur itu sekitar 30 km, yang satu ke arah utara sekitar 40 km. Lalu waktu saya tahun pertama saya datang, saya mau bikin KKR. Anggota katakan, Pak Pendeta, jangan melawat ke tempat itu, berbahaya. Apalagi pendeta mau bikin KKR-nya malam, itu akan lewat lintas timur. Lintas timur itu dikenal pada waktu itu, sangat terkenal. Jadi dari arah Wayabung ini harus keluar jalan aspal, kemudian masuk ke lintas timur. Dan banyak kejadian yang terjadi. Orang-orang yang naik motor, itu orang pasang kawat baja di tengah jalan malam itu. Jadi nanti pada waktu orang naik motor lewat, dia akan kena, ada yang lehernya hampir putus, hanya untuk mengambil motor. Lalu saya katakan, ini sudah program saya. Ini sudah program kita untuk bikin KKR di tempat tersebut. Doakan. Saya setiap malam akan pergi dengan istri saya naik motor. Jadi setiap malam kami pergi. Saudara, selesai kira-kira nanti jam 9, setengah 10 malam. Kemudian kami keluar. Nanti begitu keluar dari jalan kecil Wayabung itu ke arah lintas timur, kami akan tunggu bis.
atau truk atau mobil yang lain supaya aman di depan. Tapi kadang-kadang tidak dapat. Kenapa? Karena kecepatan mereka sangat tinggi mobil itu. Jadi kadang-kadang kami kehilangan. Kalau kami sudah kehilangan mobil itu, nggak bisa lagi kita kejar, kami lebih memilih untuk berhenti. Nanti tunggu mobil lewat. Kalau ada mobil lewat, baru kami ikut di belakangnya. Tapi 1 minggu Tuhan peliharakan kami. Kami percaya bukan kebetulan. Banyak yang mengalami kejadian. Tahun 98 pada waktu kerusuhan, itu akhir daripada KKR. Ada baptisan di Bandar Jaya. Sementara kami berbakti, saya kebetulan di sini, itu jalan sebelah sana, anggota-anggota gabungan semua melihat ke kami. Saudara tahu, kami melihat gerombolan lewat 98 kerusuhan dengan berbagai macam senjata. Saya katakan kepada anggota, mari kita berdoa. Tidak usah lihat ke depan sana, ke belakang. Kita doakan, berdoa. Karena mereka dalam jumlah yang banyak. Saudara tahu, kami bersyukur bahwa gereja tidak apa-apa. Tidak jauh dari gereja itu ada beberapa toko orang Tionghoa, pemilik toko emas. Habis semua barang, bahkan sampai kepada tali rafia pun diambil. Tali rafia pun diambil. Saya percaya, saya katakan, bukan kebetulan. Tapi itu adalah oleh karena malaikat Tuhan. Mereka jelas pas lewat di depan gereja, karena itu akses untuk masuknya ke tempat itu. Tapi mereka lewatkan saja. Sementara kami bernyanyi, kita berdoa, ketakutan semuanya ada di dalam gereja. Tapi malaikat Tuhan menyertai kita. Tuhan menjadi perlindungan kita. Yang kelima, yang saya pelajari dari Elisa, finishing well. Dia menyelesaikan dengan baik. Dia memulaikan dengan baik, dia selesaikan dengan baik. Walaupun apa yang terjadi, dia sakit, tapi dalam keadaan sakit dia masih tetap menjadi panutan. Dia percaya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tadi pagi saya berpikir, bisa enggak saya finishing well? Masih 9 tahun lagi. Pendeta KR Sagala tahun depan sudah mau pensiun. Oh, beliau tinggal sedikit. Beliau sudah boleh katakan, ini almost finish. Finishing well. Tapi saya masih 9 tahun. 9 tahun itu, 9 tahun masih banyak yang terjadi, saudara-saudara, yang bisa menyebabkan kita tidak finishing well. Apakah itu penyakit? Apakah barangkali itu, kalau tidak penyakit, bisa saja kesenangan dunia. Bicara tentang kesenangan dunia, bisa saja itu adalah apa saja yang boleh kita sebutkan yang merupakan kesenangan dunia. Tapi tadi pagi saya berdoa, Tuhan, saya mau seperti Elisa, finishing well. Tuhan tolong saya, sehingga saya boleh menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada saya dengan baik. Pagi hari ini saya mengajak kita semua, masing-masing kita, biarlah kita boleh berdoa supaya tugas yang Tuhan percayakan kepada kita boleh kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Maka Tuhan sumber segala berkat akan memberikan berkat kepada kita sekalian. Tuhan memberkati kita.